Foodies, coba lihat deh tuh Bara lagi ngapain sih di dapur orang kok heboh sendiri dari tadi teriak-teriak terus ih. Kok nggak bisa ya? Woi, kabur. Susah banget. Ini Foodies aku lagi nangkap balut. Tapi susah banget. Tapi aku nggak tahu sih ini gigit apa enggak. Soalnya pas aku angkat ini agak keras-keras. Tuh. Oh. Udah. Wah, jatuh nih, jatuh. Woi, jatuh. Oke, kita ambil. Wah, Bara bener-bener deh ya belut orang sampai jatuh ke lantai begitu. Untung aja ada Pak Eko yang sigap langsung ngambilin tuh Foodies. Nah kalau telat dikit kan bisa mati, rugi deh tuh warungnya Pak Eko. Sekarang Bara lagi di pionirnya warung belut di Jakarta nih Foodies katanya. Wih di sini tuh tersedia aneka sajian belut dari yang standar sampai di luar nalar. Ya, bukan yang matang doang loh Foodies. Di sini juga ada frozen daging belut hingga yang masih hidup kayak yang lagi dipegang-pegang Bara nih. Pak, gimana nih? Saya mau nangkapnya tuh susah banget ya. Nah itu udah pinter tuh. Tapi dia mulai keras saya jadi panik. Ya kalau dia pegangnya kepala dia otomatis langsung lepas tuh. Dia kan berusaha melepaskan badan kalau dipegang kepalanya atau langsung ekornya. Jadi yang benar itu kita pegang tuh di bagian tengahnya dulu. Dan sebaiknya Tapi nggak gigit nih? Enggak. Dia nggak gigit. Oh gitu. Nah, Kok angkat Foodies dia? Udah tuh, dia tenang. Nah. Yaps, bener banget Pak Eko. Lendir di tubuh belut itu selain untuk pertahanan juga berfungsi untuk proteksi dari gesekan Foodies. We know lah ya, belut kan hidup di area berlumpur, banyak batu dan juga kerikil kayak macam asam garam kehidupan kali ya. Nah ilmunya udah dikasih, ayo dong Bara praktekin lah. Takis, harus bisa tapi ya, biar nggak malu-maluin kita nih. Oh, palanya dulu begini berarti? Ya. Oke Foodies. Terima kasih. Oh gini? Oke deh, mumpung Bara lagi di warung belut, kita bikin aja squid pecak belut yang katanya resepnya super lazis dan unik. Come on! Belutnya nggak digoreng ya Foodies, tapi dibakar. Pak Eko, aku mau nanya, biasa kalau ikan gitu kan, kalau kita bakar kayak lele, ikan apa gitu, kasih bumbu dulu. Ini pakai? Oh nggak usah, kita nggak pakai perlu bumbu pakai dulu. bumbu ya berarti? Ya bumbunya nanti kita pisah pas diulek. Nanti kita penyet. Oke. Nanti kita penyet belutnya. Jadi ini hanya bakar saja. Supaya aroma bakarnya tuh keluar murni dari belut. Oke. Mari kita coba ya, Foodies. Ayo. Oke deh, langsung Bara taruh si belutnya ke atas api. Wush, si belutnya ini ternyata masih gerak Foodies. Tapi tenang, aslinya udah mati kok ini. Yang bikin gerak itu cuma karena otot belutnya masih kontraksi. Kalau si belutnya sih udah tenang Foodies di alam lain. Bumbu lainnya juga dibakar ya Foodies. Ada cabai keriting, bawang merah dan juga pakai bawang putih. Tunggu pembakarannya selama sekitar 15 menit sampai belutnya benar-benar kering. Nah setelah itu semua bumbunya diulek sampai halus merata dan disiram santan matang. Lanjut yuk, kita campur bumbu dan santan hingga merata ya. Baru deh tuh taruh belut bakarnya dan dipenyet kasar. Jangan sampai hancur ya Foodies, jadi bubur belut dong nanti. Waduh. Belutnya masukin di sini. Benar, nanti dipenyet gitu. Jadi biar bumbunya masuk. Nah, Iya. tapi nggak hilang aroma dari belutnya itu nggak hilang tertutup dengan bumbunya semuanya gitu. Oke, Makanya oke. kita pengen tadi bakarnya benar-benar tanpa bumbu. Mari kita coba ya. Belutnya sudah bermandikan sambal pecak Foodies, langsung kita plating di atas piring. Jangan lupa ya, kasih kemangi biar makin ciamik. Oke deh, pecak belutnya udah jadi, capcus yuk kita sikat ya. Udah ada 4 sajian nih ngomong-ngomong di meja Bara. Ada belut rica-rica, belut riuh, belut masak kemangi, dan yang tadi Bara bikin nih Foodies, ada pecak belut. Unik semua ya Foodies menunya, kita cobain dulu yuk yang rica-rica belut. Kalau dari tampilan luarnya, emang udah menggoda banget sih Foodies, warnanya merah membara dan daging belutnya langsung terhampar nyata. Kelihatan jelas ya kalau yang dipakai ini adalah belut ukuran jumbo. Kelihatan banget kan dagingnya no play-play Dagingnya super lembut. Tapi benar sih, kata Pak Eko, belut itu termasuk salah satu ikan yang paling enak. Jujur enak sih, enak banget, sumpah. Sambalnya juga berasa banget, rasa pedasnya sama gurihnya. Rasa dagingnya itu ada gurih-gurihnya sendiri kan. Katanya belut emang ada gurihnya. Jadi ini gurih sama pedas itu pas banget. Wah, ngeliatin Bara makan jadi kepengen ikut makan belut juga ya Foodies. Ini daging belutnya gurih, lembut, dan pedas dari bumbu rica-ricanya tuh bersatu semuanya di mulut Foodies. Endes, pokoknya Bar ya, endes abis.
Nggak itu aja foodies, daging belut yang dipakai ini juga sudah difile. Jadi duri-duri belut yang bisa mengganggu tenggorokan tuh udah terhempas semua sirna. Oh iya, dan satu lagi nih foodies, lendir belutnya tuh tersapu bersih sih. Nggak ada yang namanya ketinggalan sama sekali, aman lah. Pokoknya buat foodies yang nggak biasa makan belut, ini bener-bener sensasi baru dan nikmat abis. Sekarang aku penasaran sama yang Rio. Nah, kita langsung coba aja ya. Nah, kalau ini lebih kering. Kalau ini kering tapi dagingnya lembut tapi crunchy. Dia rasanya itu pedas manis. Jadi buat foodies kalau suka yang ada manis-manisnya juga, terus tetap pedasnya berasa. Jadi aku rekomendasiin ini sih, enak. Ini sih namanya makan belut tapi versi kriuk ya foodies. Keren banget ya emang warung belut sate kelinci Sunadi ini nih. Menunya bener-bener out of the box semuanya. Nah, yang bikin garing ini foodies karena ada proses penggorengan di api besar. Jadilah daging belutnya itu renyah mirip kerupuk. Terus ada proses tumis dengan bumbu cabai dan juga kecap. Bikin rasa belut riuh ini tuh emang beneran riuh banget di mulut. Seru deh pokoknya. Hip hip hore deh tuh rasanya di lidah. Daging belut riuh ini gak difile ya foodies, jadi pas dimakan tuh kriuk dari durinya emang renyah banget, auto bikin kita nambah jaminan. Next kuy, kita coba juga yang belut masak kemangi. Nah, ini pertama kali selain aku makan belut, aku makan sambal kemangi gitu. Bumbunya bumbu kemangi. Jadi dia dari sambal campurin kemangi kayaknya dia ngulek-ngulek gitu terus dicampurin, digoreng lagi kayaknya. Nah, rasanya sih menurut aku the best karena aroma kemanginya yang bikin nambah nafsu makan kita tuh lebih lebih nambah gitu. Wah, nyentrik sih ini namanya kemangi ketemu sama belut jarang-jarang ada ya foodies. Yang paling menonjol pastinya wangi daun kemangi yang segar banget. Baru cium wanginya aja, wow, perut udah otomatis minta diisi nih. Kalau tadi belut riuh kering, nah kalau menu ini lebih berkuah ya foodies. Tekstur dagingnya super lembut dan rasanya dominan gurih. Meski nggak difile, daging belutnya easy banget loh buat dicopot, aman foodies, nggak bakal nyangkut itu di tenggorokan. Nah, yang terakhir aku sekarang mau makan pecak belut yang tadi aku bikin sendiri. Wah, menu buatan Bara akhirnya dapat giliran nih foodies, si pecak belut. Kalau biasanya pecak itu kan untuk ikan gabus, nila dan lainnya. Nah, di sini belutnya yang dipecak foodies. Terus gimana ya rasanya Bar? Kepoin kita ya foodies. Yang paling pertama berasa adalah sambal sama santannya. Menurut aku tadi kalau buat teman-teman yang suka santan emang the best ini. Cuman santannya agak kelebihan dikit menurut aku ya. Karena rasa sambalnya tuh bikin agak berkurang. Cuman dari tekstur belutnya, dari pembakarannya tuh pas banget. Nah, dari keempat menu ini, cita rasa khasnya tuh beda-beda foodies. Kalau belut rica cenderung pedas, nah belut riuh itu kuat rasa manisnya. Belut masak kemangi jagoan di aromanya, dan pecak belut ini strong banget rasa gurihnya. Yang jelas semua belutnya bisa disulap jadi aneka sajian yang lezatos. Mantul! Kreasi belut yang anti membosankan ini semuanya ramah banget foodies, harganya di kantong cukup dengan modal 20.000 aja. Cakep nggak tuh? Yaudah cus, yang udah pada kepo mau cobain juga boleh banget langsung aja datang ya ke warung belut sate kelinci Sunadi yang ada di Jalan Sumur Batu Raya, Kemayoran, Jakarta. Semua olahan belutnya lengkap foodies. Makan receh, menu receh. Tapi ada tapi-tapinya. Rasanya nggak pernah receh. Foodies, bisa tebak nggak Hans Hosmani lagi mau bakar sate apa yo? Bukan sate ayam dan bukan juga sate sosis, tapi ini adalah sate telur. Bingung kan? Telur apa coba yang bentuknya kayak sosis begini? Yuk kita selidiki yuk, sekalian cobain. Let's go! Tatara tata.
Pudis, hari ini aku lagi mau makan sate. Ini sebenarnya adalah makanan yang merakyat dan aku yakin kalian semua pasti pernah makan sate. Tapi ini satenya spesial. Dengan Bapak siapa? Pak Galuh. Pak Galuh. Pak Galuh. Ini kok lucu ya? Ya. Yang depan itu ayam pasti, ya kan? Oh, kulitnya. Ya, kulit. Terus yang belakangnya ini sosis. Telur. Hah? Bukan Telur. telur. Kok bisa? Bentuknya ini sosis banget loh, Foodies. Ya, emang bener sosis, tapi itu telur. Oh, ini telur. Iya. Telur apa? Kayak Telur begini. bebek. Telur bebek. Ya. Hah? Telur bebek, Pak? Bebek mana yang punya telur mini begitu? Foodies, ternyata ini tuh telur bebek yang dicetak memanjang pakai plastik dan ini adalah resep khas dari sate Pak Kromo yang sudah ada sejak tahun 70-an dan berlokasi di Yogyakarta. Penasaran kan? Yuk kita bikin yuk! Nah, sekarang aku penasaran banget, Foodies. Ini gimana caranya telur bebek bisa dibentuk seperti sosis? Boleh nggak, Pak, dikasih tahu gimana cara pembuatannya? Oke, kita bikin ya. Ah, Oke. Bahannya sederhana aja Foodies, cuma pakai sedikit garam dan telur bebek mentah. Kuning dan putihnya dikocok sampai rata. Setelah itu baru deh tuh yang paling unik nih, dicetak dalam plastik. Alasan Pak Kromo pakai telur bebek daripada telur lainnya adalah karena rasa dari telur bebek emang lebih gurih dan punya tekstur yang lebih padat tuh Foodies. Wah, unik ya, ada aja idenya. Nah, udah itu kita ikat di kedua sisi dan rebus hingga matang. setelah diikat kayak begini, langsung direbus. Rebusnya butuh waktu berapa lama? 10 menit. Kita di air dulu, baru kita masukkan. Oke, 10 menit. Foodies, 10 menit sih nggak lama ya. Cuma karena Hans sudah keburu kabita, cus langsung bakar aja nih sate telur yang udah jadi. Biar cepet-cepet markicip. Jadi selain sate telur, sate ayamnya juga juara loh. Sate ayamnya ini murni of daging, nggak pakai lemak dan juga jeroan. Saking lazisnya, sate ayam Jogja Pak Kromo setiap harinya bisa jual lebih dari 700 tusuk sate. Wih, laris manis Pak. Foodies mau tau nggak yang bikin beda lagi? Karena semua satenya pakai 2 bumbu sebelum dibakar, ini menggunakan bumbu marinasi dan bumbu kacang. Bumbu marinasinya pakai bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, kunyit, dan gula jawa. Nah, kalau bumbu kacangnya ya standar sih pakai kacang dan gula jawa. Nah, Foodies, cara bumbunya nggak dioles-oles ya, tapi satenya tuh dicelup-celup ke masing-masing bumbu. Setelah itu baru dibakar. Dimasukin ke bumbu kacangnya? Kacang, ya. Oke, langsung masuk nih ya. Masuk ya. Ini Foodies. Kelihatan nggak? Jadi satenya itu langsung dimasukin ke bumbu kacangnya. Saatnya kita bakar ya sate ayam dan sate telur bebeknya. Kurang lebih selama 20 menitan. Kipas-kipas yuk Hans, ayo semangat. Pak, selain sate di sini spesialisnya ada makanan apa lagi? Gudeg juga di dalam. Ada gudeg? Gudeg. Wow, Ada gudeg. aku kepingin lihat. Silakan, mari. Yang lanjutin Pak Galuh nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Oke. Lanjutin. Oke. Makasih banyak Pak Galuh. Oke. Waduh, Hans kerjanya setengah-setengah nih. Nggak apa-apa deh, soalnya ada menu khas Jogja lain ya yang perlu kita intip nih Foodies. Selain sate telur bebek, ternyata ada gudegnya juga nih. Ini favoritnya para pelanggan itu ini. Oh, jadi dari gudeg ini yang paling favorit adalah Ini namanya apa? ini namanya krecek, Namanya krecek. sambal goreng krecek. Sambal goreng krecek. Iya. Nah, selain sambal krecek ini, yang favorit apa lagi, Bu? Telur. Telur. Kenapa dengan telurnya? Aku boleh angkat ya? Iya boleh. Telur ini kan prosesnya udah 1-2 hari, dia bisa sampai 3 hari biar sampai meresap gitu. Hans, kalau gitu sekalian kita pesen yuk 1 porsi gudeg lengkap dengan pendamping yang paling favorit di sini, apalagi kalau bukan krecek dan telur pindang. Skuy kita ambil ya, nasi, sayur nangka muda, telur, dan krecek. Oke deh, 3 menu andalannya udah ready, sate ayam, sate telur bebek, dan gudeg Pak Kromo. Yuk kita cobain skuy. Ini adalah bagian yang bikin aku tadi penasaran, yaitu telurnya. Enak banget Foodies. Serius, ini enak banget. Dan bumbunya beda ya.
lebih encer. Bahkan kalau aku bisa bilang, ini lebih gurih daripada bumbu sate pada umumnya. Foodies, ternyata rasa telur bebek yang udah direbus kayak sosis ini bikin rasanya makin gurih pakai banget. Bau amis yang biasa ada pada telur bebek juga nggak berasa loh sama sekali. Ih, bener-bener kayak makan sosis tapi telur. Apalagi ditambah dengan rasa kulit ayam yang dibakar dengan bumbu rempah. Ay, lazis to the bone ini manis sate. Kelihatan ya foodies telurnya. Bentukannya mirip banget kayak sosis. Tapi memang ini telur. Dan sama sekali nggak ada amisnya. Aroma bakarnya itu berasa, ditambah dengan bumbu yang cair, manis, gurih ini, membuat sate Pak Kromo ini harus kalian cobain. Dibanding bumbu sate Madura, bumbu sate Pak Kromo emang lebih encer dan manis gula jawanya tuh berasa foodies. Selain itu bumbunya juga nggak hanya ada gurih kacang dan manis si gula, tapi rasa rempah kunyit makin menambah cita rasanya. Lazis! Oke, kita cobain makan sate ayamnya yuk. Ini bumbunya sama, cuman bedanya full of daging ayam. Takis Hans! Yang benar-benar beda, selain daging ayamnya ini lembut, lontongnya itu gurih. Nggak tahu dia campurin bumbu apa lagi, dan kalau kita masukin ke mulut ada rasa wangi-wangi dan lembut banget. Foodies, sate ayamnya juga juara. Dagingnya empuk dan bumbu marinasinya itu nyerep banget. Pantes lah ya bisa bertahan puluhan tahun. Mantul. Next kita cobain gudegnya. Wah, ini nih. Telur yang sudah diendepin selama 3 hari. Gurih. Dan teksturnya terkesan lebih lembut. Coba ya, foodies lihat. Ini aku nggak pakai gigi nih. Foodies, nggak heran kalau telur pindangnya punya banyak fans. Dan pantas juga nih masaknya tuh ribet karena emang terbayar dengan rasa bumbu rempah yang nyerap banget sampai ke dalam telur. Aroma lengkuas dan daun salamnya juga bikin makin lazis loh. Telur bukan sembarang telur. Ini telur khas Jogja. Selain itu, krecek basahnya nih ya, empuk dan pedasnya tuh nampol. Juara sih, ini enaknya cry banget foodies. By the way foodies, gudeg di Pak Kromo ini sudah dimodifikasi lah ya. Rasa gudeg dan isiannya tuh nggak dibuat terlalu manis. Katanya sih ngikutin lidah warga Jakarta foodies. Tapi rasanya mah tetap Jogja bingits kok. Makanan khas Jogja itu kan identiknya manis-manis. Tapi aku merasa kadar manis dari gudeg ini tidak semanis makanan Jogja lainnya. Tapi aku lebih suka gudeg yang seperti ini. Tapi entah mengapa aku paling suka di gudeg ini itu telurnya. Enak banget foodies. Aku bakal nambah telur. Gimana foodies, penasaran gak sensasi makan sosis tapi telur bebek? Gasdor yuk, kita mampir ke warung sate ayam Jogja Pak Kromo yang ada di Jalan Prapanca nomor 8 Jakarta Selatan. Buka setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam ya. Ini luar biasa lezatnya. Info harga, sate-satennya mulai dari 26.000 itu udah dapat satu porsi foodies berisi 10 tusuk sate. Nah sementara untuk gudeg lengkap dengan krecek dan telur cuma 20.000 aja. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.
Foodies, ada varian bakso yang pamornya lagi naik nih akhir-akhir ini. Yang jual banyak, apalagi yang beli ngantri. Tapi sebelum famous kayak sekarang, Foodies harus tahu dulu nih warung bakso goreng yang katanya di salah satu pelopor di ibu kota. Wah, Foodies, akhirnya kita sampai juga di tempat Bagonar bakso goreng Narcoba 9 yang viral banget. Wah, Riko emang gak kaleng-kaleng ya Foodies, dia gak datang ke outlet dong, tapi langsung datang tuh ke rumah produksinya Bagonar. Biar gak penasaran nih Foodies, kayak kita langsung lihat aja yuk gimana sih proses pembuatan bakso goreng dan teman-teman ya. Bahan-bahan yang harus disiapin untuk buat bakso goreng itu ada tepung terigu, minyak wijen, telur, ikan tenggiri, daging ayam, dan ini nih Foodies, ada bumbu rahasianya juga. Ini bumbu apa nih? Bumbu rahasia. Oh, rahasia Foodies. Ternyata ini yang bikin heboh nih ya. Bumbu rahasia nggak boleh dikasih tahu Mas ya? Ya. Oke. Pertama kita masukin bumbu rahasianya dan minyak wijen ke dalam wadah yang berisikan telur dan ikan tenggiri. Kemudian kita haluskan dengan mixer. Ini kira-kira berapa lama aduknya Mas? 2 atau 3 menit. Habis diaduk, baru dikasih ini. Iya, masukin ayam dulu. Masukin ayam. Ya. Nah, karena udah 3 menit nih Foodies, giliran masukin daging ayam gilingnya ya. Kita biarkan teraduk selama 1 menit sampai semua adonannya tercampur rata. Sip, kalau adonannya sudah tercampur rata kayak begini, saatnya kita masukin tepung terigu. Tapi biar kamu nggak mandi tepung nih, mixernya harus disarungin dulu ya pakai plastik. Wah, udah kayak kandang burung aja nih disarungin. Nah, kalau semua adonannya sudah tercampur rata kayak begini nih Foodies, saatnya kita masuk ke proses menggoreng. Wah, ini nih bagian paling seru dan butuh kesabaran ekstra ya. Bisa nggak kamu Riko buletin baksonya? Ingat ya, bikin bulat bukan oval, segitiga atau kotak loh ya. Hancur. Dulu ya. Wah, ternyata susah Foodies. Gimana ini? Coba Mas, coba digini gimana? Oh gitu. Gini ya? Gak bisa ya. Ini susah Foodies. Udah Mas aja cemplungin situ Mas. Gimana? Udah nyerah belum Riko? Mending kamu serahin aja deh tuh ke masnya ya sebelum semuanya jadi hancur. Ternyata emang bikin bakso yang bulat sempurna itu nggak semudah kelihatannya loh Foodies. Lihat aja tuh Riko yang udah nyoba aja tetep baksonya malah jadi lonjong. Aduh Foodies, ternyata susah banget. Daripada hancur semua, berantakan semua. Mending kita tunggu aja yuk di depan. Proses penggorengannya ini pakai sistem deep fried Foodies. Dan ini butuh waktu sampai 30 menit kira-kira untuk bikin baksonya tergoreng sempurna. Wah, lama juga ya proses gorengnya. Dan seperti ini nih wujud bakso goreng yang sudah matang sempurna. Wih, smells good. Wih, gede-gede bingit em. Just langsung kita lihat yuk Riko review bakso gorengnya aja nih, skuy. Ini hasil saya nih. Cuman nggak bulat, gepeng. Ini beda sama yang lain nih. Kalau yang lain bagus tuh, bulat-bulat. Karena emang saya belum bisa, ya ternyata gepeng akhirnya. Nggak apa ya Foodies, namanya juga amatiran, jadi bentuknya aneh sedikit ya, nggak masalah. Yang penting kan rasanya, ya nggak? Coba Riko kasih tau Foodies dong, kayak apa nih rasanya bakso goreng jumbo ini? Jadi gini Foodies, ini luarnya crispy banget, tapi dalamnya itu lembut dan gurih. Terus dia pedas gitu dari saus sambelnya ini. Ayamnya itu berasa banget, terus ada ikannya, ikan tenggirinya, ini lembut banget. Nah ini lembut nih ininya, gurih banget rasanya. Dari tiap gigitannya ini benar-benar berasa banget Foodies gimana se-crispy-nya itu loh si bagian luar bakso goreng ya. Meski penggorengannya makan waktu sampai 30 menit, ternyata nggak bikin bagian dalam bakso gorengnya jadi ikutan garing loh Foodies. Ya, tekstur bagian dalamnya tetap lembut dan kasih sensasi makan yang beda gitu ketika digigit. Perpaduan daging ayam dan ikan ini bikin bakso gorengnya jadi gurih pakai banget loh. Ih, nggak heran dong ya kalau orang-orang yang sekali coba bakso goreng ini jadi ketagihan deh tuh mau beli terus. Mantul. Oke, lanjut kita ke menu lainnya yang ada di Bagonar ini. Ini nih Foodies, ada olahan ayam yang lagi banyak banget penggemarnya. Ayam gohyong. Kamu udah cobain belum? Oke Foodies, sekarang kita cobain ini ayam gohyong. Oke, ini campurannya ada ayam juga sama ada udang. Foodies. Bener, yang teksturnya agak lembek. Kalau yang tadi kan crispy. Rasanya lebih gurih, lebih empuk.
Lapisan luar ayam gohyong yang crispy ini merupakan kulit tahu ya foodies. Terus tekstur bagian dalamnya itu nggak selembut ayam goreng tadi. Masih ada beberapa cincangan kasar dari daging ayam dan udang. Tapi justru itu tuh yang bikin kita berasa banget makan daging ayam dan udangnya. Selain itu potongan daun bawang dan bumbu-bumbu rahasia lainnya berhasil bikin si ayam gohyong ini jadi gurih banget. Nggak kalah deh ya sama ayam gohyong lainnya. Lembutnya ayam gohyong ini, wah cocok banget sih buat anak kecil yang lagi belajar makan nih foodies. Jadi nggak cuma orang dewasa aja ya yang bisa nikmatin enaknya ayam gohyong ala Bagonar. Siapapun bisa foodies. Oke deh, kita move on yuk foodies. Kita ke menu yang terakhir nih, yakni ada somai goreng. Mantap foodies, ini enak banget. Jadi luarnya itu agak keras sedikit, terus dalamnya itu teksturnya lembut banget, dan apa ya, lebih ke rasa ikan. Foodies tahu dong kalau makanan yang padat banget tuh pasti akan terasa keras di bagian luarnya. Nah sama nih sama somai goreng ini, karena perbandingan daging sama terigunya lebih banyak dagingnya, jadi tekstur somainya tuh jadi padat banget. Ditambah somai ini pakai 3 jenis daging loh, yakni ayam, udang, dan ikan tenggiri. Aduh, kebayang dong ya kayak apa itu endolnya si somai goreng. Nah kalau foodies lagi mau somai yang dikukus, tenang, di sini juga ada kok foodies. Tinggal dipilih aja sukanya somai goreng atau kukus. Yang jelas semua rasa makanan di sini tuh enak-enak bingo. Sekali coba dijamin deh pasti mau coba lagi dan coba lagi. Seporsi bakso goreng yang isinya 3 bakso goreng yang super jumbo ini 35.000. Worth it lah ya. Nah daripada kamu bertanya-tanya terus di mana nih? Udahlah langsung aja kamu melipir ke Bagonar yang lokasinya ada di Jalan Dwi Warna Gang B, nomor 34, Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi foodies, ini yang namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh.